selamat datang di Asbun, Asa Berbunyi. Tema Asbun kita kali ini yakni kita akan membahas tentang pesantren sebagai tempat pembelajaran, bukan sebagai pengasingan anak nakal. Banyak dari kita mungkin yang masih menganggap bahwasannya pesantren sebagai tempat untuk para anak nakal. Namun, kenyataannya pesantren sendiri adalah tempat untuk menuntut ilmu, di mana di dalamnya adalah untuk memupuk karakter-karakter positif. Nah, apakah dengan mengirim anak ke pesantren merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kenakalan anak? Untuk menjawab rasa penasaran kita, hari ini Asbun sudah mendatangkan narasumber yang keren banget. Salah satu dosen ilmu keluarga dan konsumen, yakni Ibu Dwi Astuti. Selamat datang Ibu di Asbun. Terima kasih ya sudah diundang di Asbun ya. Nama saya Dwi Astuti, tapi biasa dipanggil Bu Tuti aja. Dari Divisi Perkembangan Anak atau Konsumen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja ya Bu ya. Kira-kira gimana sih pandangan departemen terhadap isu yang mengatakan bahwasanya pesantren ini sebagai tempat pengasingan untuk anak-anak bandel? Ya, baik, memang dalam masyarakat itu kan kadang-kadang ada hal yang positif dan yang negatif ya. Biasanya yang suka diambil itu adalah isu negatif. Nah, pesantren sendiri dalam kacamata kita sebagai akademisi ya, salah satu institusi pendidikan di Indonesia yang sudah cukup tua dan berkontribusi untuk membentuk kualitas anak melalui pendidikan yang komprehensif ya, baik dari sisi kemampuan kognitifnya dan lebih lagi pada kemampuan religiusitas dan spiritual dari anak yang disekolahkan di sana. Jadi sebetulnya punya peran yang sangat besar pesantren ini karena jumlahnya juga cukup banyak. Dengan sekarang itu 3,4 juta santri. Pesantren sendiri sudah berdiri sejak abad 16 gitu. Jadi sudah tua. Kontribusinya dari sisi pendidikan anak itu sangat punya peran besar gitu. Karena sudah mendidik banyak anak-anak Indonesia sehingga dia siap menjadi individu dewasa yang mandiri. Namun karena kita ini bekerja atau punya latar belakang sebagai akademisi yang terkait dengan ilmu keluarga dan bagaimana keluarga ini punya peran, tentu saya tidak setuju dengan pandangan bahwa pesantren itu adalah tempat di mana anak diasingkan gitu ya. Tetapi sebetulnya anak di pesantren itu dididik oleh para ustadz yang memiliki kompetensi yang sesuai gitu. Tetapi yang harus disadari oleh para keluarga khususnya, mengirimkan anak ke pesantren itu harus dengan keputusan yang tepat dan sesuai dengan umur dari anak yang akan dikirimkan ke pesantren. Mengapa? Karena di pesantren itu anak harus dipaksa mandiri dan dia langsung bisa bersosialisasi. Sehingga secara ringkasnya nih, keluarga itu menyiapkan dulu sehingga anak tuh terbentuk identitas dirinya, kemampuan dia untuk bisa bersosialisasi, baru kemudian dikirimkan ke pesantren ini. Karena pesantren sesungguhnya itu membentuk akhlak yang sudah cukup ada bekalnya setelah dididik di rumah oleh ayah dan ibunya. Jadi ada syarat umur sih sebenarnya itu Mbak. Berarti berkaitan juga dengan kesiapan anaknya ya? Betul. Karena anak sendiri masih membutuhkan yang terutama itu adalah kasih sayang yang menjadi prasyarat utama bagi anak tumbuh perkembangannya. Healthy personality hanya bisa didapatkan manakala dia sudah fulfill dulu kasih sayang yang dibentuk dari ayah maupun ibu hingga dia siap terjun ke masyarakat. Nah, itulah waktu yang paling tepat yang harus kita pikirkan kapan anak siap belajar di pesantren. Karena ketika masuk di pesantren, ini setahu saya pesantren itu umumnya adalah boarding. Nah, boarding berarti dia harus berada di pesantren tanpa ada campur tangan orang tua. Nah, berarti kan dia harus menjadi individu yang sudah mandiri dong. Mulai kemandirian anak itu kan bukan hanya dari fisik, dia bisa mandi, makan, berpakaian, sekolah, tapi yang lebih penting dari itu adalah personalitinya. Jadi
tidak tepat kalau anak misalkan dikirimkan ke pesantren karena dia sudah bermasalah dulu di rumah gitu. Kemudian orang tua supaya anak jadi benar dikirim deh ke pesantren gitu ya. Nah ini tentu keputusan yang tidak tepat. Nah menurut Ibu kan dari berbagai sisi positifnya pesantren ya Bu, dan juga kesiapan sang anak serta kesiapan orang tua, tapi kenapa sih Bu masih banyak banget pandangan negatif gitu dari para orang tua yang mungkin menganggap bahwasannya pesantren ini sebagai satu-satunya solusi ketika mereka sudah burnout mungkin mengatasi kenakalan mereka? Nah itu yang perlu saya kira diluruskan ya, kenapa? Karena pesantren itu bukan tempat untuk membersihkan anak. Sementara waktu di rumah dia bermasalah, nakal, mungkin pergaulannya yang salah, ya kan kadang-kadang anak remaja gitu ya. Kemudian orang tua memutuskan supaya anak saya jadi baik, dan kirim aja ke pesantren. Padahal itu sebetulnya sumbernya berasal dari diri anak itu sendiri dan dari orang tua, yaitu dari proses asuhan, terutama pada 5 tahun pertama kehidupan seorang anak. Ya, jadi kalau dia punya masalah, sebaiknya jangan dikirim ke pesantren justru. Itu karena dia akan makin rentan dengan segala macam lingkungan baru di mana dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi, kan itu kesulitannya akan lebih banyak lagi. Dari semua riset yang kita sering lakukan ya, semua keberhasilan atau kegagalan anak ini kuncinya adalah pada keluarga. Gitu. Jadi kalau ayah dan ibunya bisa menjadi orang tua yang capable, maka dia akan bisa mendidik anaknya menjadi anak yang berkualitas. Apapun pendidikannya, ketika di keluarga itu sudah baik, maka mau dikirim ke pesantren, mau dikirim ke sekolah biasa, anak akan tetap berprestasi. Akan sulit bagi para ustadz ya atau kiai untuk membenarkan perilaku anak yang dari rumah itu sudah punya problematik issues ya. Boleh jadi dia akan merusak sistem pesantren yang tadinya justru sudah baik, bahkan dia mungkin akan melibatkan teman-teman baru untuk melakukan kenakalan yang dia sudah bawa. Negatif influence, jadi ada negatif influence kan untuk teman-teman dia pergaulan di pesantren itu sendiri. Mestinya ketika seleksi santri, salah satu kriterianya adalah apakah orang tua terlibat atau tidak sejauh ini bersama anak dalam tumbuh kembang seorang anak. Jadi semakin anak itu punya perilaku yang buruk, sebetulnya semakin orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik atau mengoreksi cara berinteraksinya, berkomunikasinya dengan anak, bukan kemudian mengirimkan ke pesantren. Kalau itu dilakukan, itu tidak akan jadi solusi. Sama aja dengan orang tua kayak mau lepas tangan. Padahal pembentukan kualitas anak itu yang pertama adalah tugas peran. Kira-kira kalau misalkan masih berkaitan dengan orang tua yang melepas tanggung jawabnya dan menyerahkan seluruh tanggung jawabnya ke pesantren itu, kira-kira apa sih resiko yang mungkin anak dapatkan di masa depan atau mungkin di masa saat memasuki pesantrennya? Banyak ya, tetapi yang kurang lebih yang barangkali bisa kita highlight adalah bahwa anak-anak ini mungkin satu, dia perasaan tidak diterima gitu, itu kan gak bagus ya untuk personality ya. Perasaan bahwa dia dibuang, perasaan bahwa dia tidak disayang itu akan berbekas dan akan ada di dalam memori dia bahwa orang tuanya tidak menyayangi dan tidak mencintai. Itu kan berarti tidak akan ada bonding kepada orang tuanya. Bahkan dia merasa, orang tua saya lepas tangan ya. Dia justru kecewa, benci kepada orang tuanya. Yang kedua, apakah ada jaminan bahwa dia baik di pesantren karena dia merasa seperti itu? Tentu justru tidak. Jangan karena dia punya ada dendam, emosi marah kepada orang tuanya, justru dia akan lebih dahsyat kebandelannya gitu ya selama di pesantren. Tentu kita bisa cross check hal ini gitu, maksud saya apakah ada kasus-kasus seperti ini juga dialami oleh para pesantren tertentu ya. Tapi pada umumnya pesantren pun ingin menerima anak-anak yang kualitas inputnya pun bagus, sehingga dia juga melakukan tes ya dan melakukan wawancara tentu penyaringan ada proses penjaringan juga penyaringan untuk dapat kualitas student yang baik ya. Dia juga mungkin
Kalau anak ada masalah mungkin tempatnya Bu, mungkin bukan pesantren ini gitu. Jadi itu juga ada kriteria itu yang dilakukan oleh pesantren-pesantren yang bagus. Saya kira punya standar itu juga terhadap siapa incoming student yang akan datang dan diinvite untuk kesini, karena dia juga harus punya citra yang baik kan, buat pesantrennya itu mendapatkan mutu pesantren, karena pesantren ini akan meluluskan anak-anak yang bisa kemudian menjadi individu yang mandiri ketika dia sudah lulus dari pesantren. Besok si output ini akan menjadi anaknya lulus SMA, dia bisa ke perguruan tinggi atau langsung bisa berkiprah di masyarakat gitu. Untuk itu penting sekali incoming student yang memang juga berkualitas dan dia tidak mau juga mendapatkan calon-calon santri yang kurang berkualitas atau yang memang sudah bermasalah dari awal gitu ya. Kira-kira nih Bu, apa sih yang perlu diketahui oleh para orang tua nih sebelum mereka melepaskan anaknya ke pesantren? Oke, yang pertama ya, harus ada diskusi antara orang tua dengan anak. Kamu nanti mau jadi apa? Itu harus tahu benar orang tua bahwa anaknya memang menyenangi kehidupan sebagai seorang santri. Jadi jangan ada kesan dibuang justru. Ya, jadi itu harus aspirasi anak yang fit dengan aspirasi orang tua. Jangan sampai anak itu dikirim ke pesantren tapi anak sebetulnya nggak mau. Dia ingin stay bersama ibu dan adik-adik atau kakaknya. Jadi harus ada kesepakatan, komunikasi, lalu disepakati, oke, mama, memang saya pengen ke pesantren. Nah, kalau itu memang keinginan anak, aspirasi anak itu cocok, dia akan sukses. Diskusi dengan anak, sehingga yang kedua syaratnya karena dia sudah bisa diajak diskusi, maka tidak boleh mengirimkan berusia terlalu muda masuk ke kehidupan pesantren. Kenapa? Karena identitas diri itu harus sudah set up dulu, establish dulu. Kalau dia laki-laki, dia sudah jadi laki-laki. Kalau dia perempuan, dia sudah set up sebagai perempuan, dia tahu mau jadi apa, sehingga dia bisa mencapai cita-citanya, gitu kan. Maka tadi saya bilang, kalau ingin berdiskusi, maka tentu sudah cukup usia anak untuk mengambil keputusan yang bijak. Itu menjadi penyaring utama bagi orang tua, apakah kita mengirim anak ini ke pesantren atau bukan pesantren. Kemudian yang ketiga, ini biasanya juga menjadi syarat pesantren yang berkualitas, yaitu apa? Mereka tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua meskipun berada di pesantren. Bahkan pesantren yang baik itu kan punya jadwal kunjungan orang tua. Nah, disitulah ya dan rutin terbuka. Bahkan saya dengar juga ada pesantren yang komunikasi antara ustadznya atau ustazahnya dengan orang tua itu bagus. Kalau misalkan kita bahas nih dari pandangan ibu, di samping sebagai tenaga pendidik gitu ya, sebagai dosen, juga sebagai seorang ibu, kira-kira gimana sih pandangan ibu terhadap sistem pendidikan di pesantren itu sendiri? Saya sih melihat itu sebagai proses pendidikan yang menghasilkan kompetensi yang cukup holistik ya. Karena selain juga kognitifnya, ya mereka juga diasah untuk spiritual dan religiusitasnya cukup holistik ya dalam konteks kompetensi yang dihasilkan. Namun dalam proses pendidikan di pesantren adalah bagaimana melibatkan juga aspek emotion dari si anak ini. Ustazah atau ustadz yang memang punya kemampuan untuk mengerti kepribadian dan perkembangan anak ini, gitu ya, kebutuhan anak ini gimana. Karena kalau misalkan anak terpisah lama dari orang tua, dia harus punya pengganti toh yang menjadi tempat anak berkeluh kesah mungkin karena jauh dari orang tua gitu. Jadi selama sistem itu ditata ya sedemikian rupa dalam sebuah sistem pesantren, tentu ini akan menjadi tempat yang cukup baik ya untuk pendidikan, karena bukan hanya kognitif ya, tambahkan juga keterampilan berbahasa ya, bukan hanya bahasa Arab tapi juga bahasa internasional seperti bahasa Inggris, dan itu sudah terbukti dari lulusan pesantren yang ada kan, mereka bisa berbakti dan mengabdi di dalam masyarakat dan juga menjadi tenaga pendidik lagi di kemudian hari ya, dan itu sangat penting buat bangsa Indonesia. Kira-kira ketika para mama dan papa di luar sana ingin mempersiapkan diri untuk anak-anaknya yang dimasukkan ke dalam pesantren, apa sih Bu kebiasaan yang perlu diterapkan di keseharian anak-anak dengan orang tuanya di rumah sebelum memasuki masa pesantren itu?
sebelum dikirim ke pesantren, sebetulnya resep parentingnya semua sama, bahwa harus ada kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan emosi kepada orang tua, dan orang tuanya pun mampu mengenali emosi si anak. Kapan anak senang, kapan anak susah, kapan anak sedih, tanda-tandanya seperti apa, sampai dia mampu mengendalikan emosi. Karena ketika dia ada di dunia yang luas nanti, di masyarakat, bertemu dengan orang-orang baru ya, personality yang latar belakang yang berbeda-beda, maka dia akan bisa adjust. Itu yang penting. Semua anak yang adaptif itu pasti dia akan bisa bergaul dengan siapapun di pesantren yang latar belakang sosial ekonomi berbeda, mungkin suku juga berbeda ya. Itu makanya saya menyarankan untuk menimbang faktor umur. Jangan sampai orang tua terlalu dini gitu mengirimkan anak ke pesantren. Itu sih kekhawatiran saya ya, karena kalau terlalu muda anak tuh masih sangat dependen sebenarnya pada orang tuanya, sangat membutuhkan kelekatannya ya, bonding itu. Anak masih butuh dipeluk, dicium, dimanja gitu ya. Pesantren itu tuh 24/7-nya adalah bersama orang lain. Pasti orang tuanya juga tidak ikut hadir ya selama kesehariannya, kecuali mungkin pas waktu-waktu liburan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua selama ada di pesantren? Jadi anak masih di pesantren ya, berarti kan dia belum bertemu dengan ibunya mungkin dalam jangka waktu satu semester ya. Tapi kan sekarang dengan saya nggak tahu apakah di pesantren itu dibolehkan menggunakan alat komunikasi atau tidak. Oh, sebagian sih udah boleh, kayak misalkan diberikan jadwal untuk menghubungi orang tua melalui video call WhatsApp dan Oke. Nah, pada saat itulah saya kira ya kesempatan bagi orang tua, meskipun tentu tidak bisa seperti saat tatap muka ya, keterampilan berkomunikasi sih saya kira sesuatu yang bisa dibekali pada anak sehingga dia bisa mengekspresikan verbally, orang verbally mungkin dengan written, dengan ditulis, keterampilan menulis email bisa, menulis diary bisa. Itu menjadi suatu bentuk coping yang bisa kita bekali juga pada anak sehingga dia dapat berkomunikasi kepada orang tua meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Ya, jadi dia tetap bisa tuh mengeluarkan emotionnya. Bagaimana mereka supaya bisa mengobati rindunya itu kan biasanya. Berarti mungkin kalau misalkan saya rangkum ya Bu ya, ketika anak belum memasuki pesantren, orang tua memiliki tugas untuk mematangkan emosinya. Nah, ketika sudah berada di pesantren, orang tua harus banget nih untuk mengajarkan anak bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar bisa tetap mengontrol emosionalnya juga gitu ya. Nah, itu dia tadi insight tentang topik kita hari ini, bahwasanya pesantren merupakan tempat untuk memupuk karakter positif di dalamnya. Tetapi di samping itu ada peran orang tua yang sangat pentingnya tidak akan pernah tergantikan oleh instansi manapun. Sekian episode terakhir Asbun kali ini. See you when I see you, Rakas.